bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib. Di antaranya yang disepuhkan adalah Habib Hasyim bin Yahya bin Yahya bin Yahya. Kadang-kadang saya mikir, tidak ada ketegasan dari pengurus besar NU ya. Kok dibiarkan pembelokan sejarah ini, kok dibiarkan? Pertama, PBNU memerintahkan kepada untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Cahaya dari Nusantara, karyanya Muhdar Assegaf, menukil dari perkataannya Habib Lutfi. Aduh, salah. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu. Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang tahunya adalah Habib. Ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik. Ya. Perlu diketahui masyarakat Indonesia, Habib Yahudi bukan ikut atau tidak ikut mendirikan NU. Habib Yahudi bukan orang NU. Habib Yahudi adalah penjajah yang dibawa oleh Belanda, dan pada saat ini penjajahannya masih terus dikerjakan atau dilaksanakan keturunannya. Kenapa saya ngomong penjajah dan dilanjutkan keturunannya? Saat ini salah satunya Lutfi bin Yahya merubah sejarah NU. Dia menyatakan katanya ada andil di situ Habib Hasyim bin Yahya. Ini kan sangat ironis sekali karena tidak ada kaitannya, tidak ada peranannya Ba'alawi atau para habaib ketika awal mula berdirinya NU. Bahwa apa yang tertulis di bukunya Muhdar Assegaf, muridnya Habib Lutfi, yang mengambil dari perkataannya Habib Lutfi, itu salah total. Gitu ya. Ingat, salah total. Rabi'atul Alawiyah aja berdirinya kapan? Begini. Di dalam tulisan buku tersebut yang katanya Cahaya dari Nusantara yang ditulis oleh Muhdar Assegaf, mengambil dari makalahnya Habib Lutfi itu begini, bahwa berdirinya NU ini tidak terlepas dari peranan para habaib, wabil khusus adalah Habib Hasyim bin Yahya. Katanya begitu, yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib. Di antaranya yang disepuhkan adalah Habib Hasyim bin Yahya. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu.
Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang taunya adalah Habib, 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 Habib. Harus kita counter. Buku yang ada di Pesantren Unik justru yang berperan penting, yang membantu perjuangan NU ini berdiri, kalau secara kelembagaan namanya Matlaul Anwar. Matlaul Anwar itu berdiri pada tahun 1916, didirikan oleh 4 ulama Banten. Yang pertama Kiai Haji Tubagus Soleh Kenanga, yang kedua Kiai Haji Tubagus Arsad Tegal Menes, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Yasin, yang keempat Kiai Haji Mas Muhammad Abdurrahman bin Jamal. Ingat, 4 ulama ini sebagai pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama berguru kepada Syekh Nawawi dan berbarengan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka tidak ada hubungannya dengan buku karyanya dari Muhdar As-Segaf, dari perkataannya Habib Lutfi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan itu atas restu 4 habaib. Bohong itu pembelokan sejarah. Karena di sini ada kurunnya, ada periodenya, tidak ada satupun catatan dari peranan Habib. Walaupun dia alasannya kata Habib Lutfi, cuman kan Maulana Habib Hasyim bin Yahya ini nggak mau dicatat. Dengerin, Habib Kuitang, Habib Ali Kuitang itu dari dulu setelah NU berdiri gak mau dia masuk ke organisasi NU. Habib Ali Kuitang mau memproklamirkan dirinya sebagai warga Nahdiyin itu setelah muktamar yang ada di Bandung tahun 1933. Itu pun karena dorongan. Gitu. Karena Utsman bin Yahya pada waktu itu melarang keras bagi mereka dari klan Ba'alawi masuk ke NU. Sekarang rame-rame bondong-bondong pengen masuk NU. Nah, gitu kan? Sampai bikin buku yang namanya Cahaya dari Nusantara, karyanya Muhdar As-Segaf dikeluarkan pada tahun 2022. Ada sejarah mengatakan pendiri NU ini tidak berani mendirikan kecuali ada restu dari 4 Habib. Itu pun sampai secara luas disebarkan. Kalau orang bijak sebagai ketua Jatman seharusnya tanya dulu dong sama Duriyah Muassis yang menyimpan manuskrip sampai dini hari. Jangan pok tolorong bahasa Sunda nama. Ini harus bertanggung jawab. Lihat aja nanti ya manuskrip yang dibawa oleh Muassis Duriyah Muassis NU yang dari Surabaya. Insya Allah ini semuanya adalah murid Abu Yamamah Gufron. Nanti dibuka sejarahnya karena kami sudah mengontek beliau, bagaimana pendapat jenengan nih. Oh itu salah total, itu gak ada dalam catatannya. Ini kan bahaya, kaderisasi NU, kader-kader NU yang akan datang itu gak akan paham sejarah ini. Coba kalau kita tanya, mau NU-nya, mau Bansernya, mau Ansornya, pernah kenal dengan peranan Kiai Haji Tubagus Soleh Kenanga? Pernah kenal dengan peranan Kiai Haji Tubagus Arsad Menes? Pernah kenal gak dengan peranan Kiai Haji Muhammad Yasin? Pernah kenal gak dengan peranan Kiai Haji Muhammad Abdurrahman? Ini teman-teman kawan Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Syekh Nawawi. Ini adalah pengurus pertama yang mendirikan MA atau lembaga Matlaul Anwar, yang kemudian hari setelah NU didirikan menjadi Malnu Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama, yang artinya pendidikan, lembaga pendidikan Matlaul Anwar ini adalah mendorong perjuangan daripada Nahdlatul Ulama. Ini kok bisa jadi nanti ada pembohongan yang besar lagi. Tapi sayang Pak, sayang kadang-kadang saya mikir tidak ada ketegasan dari pengurus besar NU ya. Kok dibiarkan pembelokan sejarah ini, kok dibiarkan. Masya Allah. Tuh kita pikir dong, Robito Alawiyah sendiri pun berdirinya kapan? Kan begitu. Jadi benar saya ingat. Jadi memang ada grand design yang memang sengaja sebenarnya
Dan lagi-lagi ini adalah propagandanya Belanda. Maka jangan kaget ketika warga masyarakat Indonesia seakan-akan mengagungkan Habib berlebihan. Wong duriah Nabi kok. Makanya saya berani sepanjang sejarah min qarnin ila qurunin, dari masa ke masa belum pernah ada kelompok-kelompok yang memproklamirkan dirinya sebagai duriah Rasul kecuali para habaib. Kan lucu. Para sahabat Nabi yang ada duriahnya, para tabi'in yang punya duriah, tabi'ut tabi'in yang punya dari duriah, para imam madhab yang punya duriah, tidak pernah tuh memproklamirkan saya adalah cucu Nabi. Cuman klan Ba'alawi sepanjang sejarah yang gemar memproklamirkan dirinya sebagai duriah Rasul. Kan gitu. Sok bukalah dalam sejarah. Nah ini harus kita waspadai. Yang ngeri lagi itu Pak, Masya Allah, kalau nantilah kalau ada orang-orang dari Ansor belajar sejarah NU itu harus utuh. Bukan berarti kita ini paham sejarah, tidak, kita juga masih belajar. Tapi kalau sampai beloknya berlebihan 360 derajat beloknya, ya kita salahkan. Nah gitu, sejarahnya Masya Allah gak ada nih napak tilas NU nih, lihat ya. Napak tilas NU ini pernah dibawa oleh Abu Yamamah Gufron pasca Muktamar Jombang 2015. Langsung disodorkan kepada almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Belum dikasih sudah dipinta oleh beliau karena penting. Aduh Masya Allah, saya jujur saya geram Pak, karena ini melawannya masalahnya data, buku. Mereka jual belikan, setiap orang yang dikader sebagai orang NU kemudian pegangannya Cahaya dari Nusantara, karyanya Muhdar As-Segaf, yang disitu menukil dari perkataannya Habib Lutfi. Aduh salah, itu sudah sejarah NU yang dibelokkan. Nih ada catatan. Periode pertama ya, tadi berdirinya Matlaul Anwar tahun 1916 di Menes, Banten oleh 4 ulama tadi. Periode kedua, peranan daripada Matlaul Anwar apa? Nah, pasca sebelum NU didirikan pada tahun 1926, tanggal 30 Januari sebelumnya, berarti bisa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, Syekh Nawawi, nih bukan Habib, dengerin, makanya kalau orang mau tahu tergantung Habib Hashim bin Yahya, pret, bohong itu pembelokan sejarah. Ini lebih tua catatan ini. Syekh Nawawi Banten memerintahkan kepada Syekhona Khalil untuk mengumpulkan semua alumni Hijaz dari santri-santri Syekh Nawawi yang pernah ngaji di Makkatul Mukarramah untuk berunding, bermusyawarah untuk keberlangsungannya ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya atas restu ya, atas restu daripada Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil akhirnya mendapatkan mandat langsung dan mengumpulkanlah seluruh alumni Hijaz yang pada waktu itu memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Tetap ini sebelum NU berdiri juga udah ada apa namanya, keterlibatan. Jadi Syekhona Khalil karena disuruh oleh Syekh Nawawi, akhirnya beliau menyuruh kepada Mbah Hasyim Asy'ari karena paling muda Pak, coba kumpulkan semua santrinya Syekh Nawawi, dan itu di Surabaya Pak. Makanya dulu pernah salah satu duriahnya dari Mu'az itu, loh Syekh Nawawi itu sering ke Surabaya zaman dulu. Ya pantas Pak, masuk akal gitu kan, gitu kan. Akhirnya setelah semuanya alumni Hijaz itu dikoneksikan, dihubungi, maka kumpul pertama di Menes di Matlaul Anwar. Ingat nih, bermusyawarah, ya bisa jadi mungkin membahas tentang embrionya NU dan lain sebagainya, semua termasuk kiai-kiai sepuh pada waktu itu. Singkat cerita, setelah periode kedua, ini peranan MA ya, Matlaul Anwar, belum menjadi Malnu, belum, masih Matlaul Anwar. Ketika NU sudah didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan 31 Januari 1926,
karena pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama murid Syekh Nawawi, maka Mbah Hasyim Asy'ari yang ditugaskan oleh Syekhona Khalil atas restu dari Syekh Nawawi, beliau mengajak kepada teman-teman kepengurusan Matlaul Anwar untuk bergabung dengan NU karena sama-sama ilmunya satu sanad gitu. Diajaklah karena satu wadah. Dan pada waktu itu setelah Matlaul Anwar ini karena membantu peranan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, maka beliau juga muridnya Syekh Nawawi mau bergabung dengan NU setelah didirikan menjadi Malnu yang asalnya Matlaul Anwar MA doang. Akhirnya setelah bergabung dengan NU karena sama-sama murid Syekh Nawawi, digantilah menjadi Malnu yang artinya Matlaul Anwar Linahdlatil Ulama. Gitu ya. Dan pleno ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yang strategis untuk pengembangan Nahdlatul Ulama ke depan. Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 2027 yang merupakan desain awal dan pondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional. Rencana strategis ini nanti akan dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat daerah, mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan desa, sesuai dengan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama dan juga dengan badan-badan otonom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, GP Ansor NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Ma'ahid Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Nah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Agnes dari Berita 1. Izin tadi sempat disinggung soal adanya buku-buku di madrasah yang isinya cukup menyimpang dari historis. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya konteks apa yang menyimpang dan mungkin harus dibetulkan untuk publik tahu terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat
tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan, dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti dengan catatan-catatan yang jelas, tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada proses yang berbeda dari yang itu, kemudian memasukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah, ini yang kita anggap menyimpang. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik. Ya.